Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi untuk matematika kelas 5, kelanjutan dari akar pangkat 3 pada pertemuan sebelumnya. Baik, sekarang yang kita bahas adalah tentang operasi hitung akar pangkat 3. Yang pertama akan kita pelajari adalah tentang penjumlahan. Bagaimana cara menjumlahkan? Cukup mudah. Kita cari dulu akar pangkat 3 dari 125. Kalau kalian ingat, akar pangkat 3 itu adalah kebalikan dari pangkat 3. Jadi kita lihat 125 di sini akar pangkat 3-nya adalah 5. Ditambah akar pangkat 3 dari 64. 64 adalah 4. Jadi hasilnya 5 tambah 4 adalah 9. Kemudian contoh selanjutnya akar pangkat 3 dari 729. Seperti ini. Hasilnya adalah 9 ditambah akar pangkat 3 dari 1331. Agar kalian mudah untuk mengingat, silakan kalian lihat catatan kalian sebelumnya atau video sebelumnya, bahwa untuk angka lebih di atas 1000 kita harus menggunakan angka yang paling depan dan paling belakang. Seperti ini, dihitung 33, 1, 2, 3. Yang kita gunakan adalah angka yang depan dan angka yang belakang. 1 yaitu 1 yang belakang temannya 1 adalah 1. Jadi jawabannya adalah 11. 9 tambah 11 20. Baik, itu untuk penjumlahan. Bagaimana dengan pengurangan? Pengurangan juga sama caranya. Untuk pengurangan ya tinggal kita kurangi saja. Akar pangkat 3 dari 125 dikurangi akar pangkat 3 dari 64. Status akar pangkat 3 dari 125 adalah 5, dikurangi akar pangkat 3 dari 64 adalah 4. Jadi 5 kurangi 4 adalah 1. Kemudian contoh yang berikutnya, akar pangkat 3 dari 1331 dikurangi akar pangkat 3 dari 512. Nah, sekarang kita cari seperti ini tadi, belakang dan depan dan belakang. 1 temannya 1, akar pangkat 3 dari 1 ya, 1, terus 1 yang belakang itu temannya 1 adalah 1. Dikurangi akar pangkat 3 dari 512. 512 jawabannya adalah 8. Jadi 11 dikurangi 8 adalah 3. Baik, itu untuk penjumlahan dan pengurangan yang masih dasar. Sekarang bagaimana kalau dicampurkan antara penjumlahan dan pengurangan? Baik, perhatikan ke layar. Penjumlahan dan pengurangan kita campur. Misalnya akar pangkat 3 dari 64 ditambah akar pangkat 3 dari 8 dikurangi akar pangkat 3 dari 125 misalkan. Untuk akar pangkat 3 dari 64 hasilnya adalah 4 ditambah akar pangkat 3 dari 8 hasilnya adalah 2 dikurangi akar pangkat 3 dari 125 hasilnya adalah 5. Jadi kita jumlahkan satu persatu dari depan ya, sesuai dengan urutan tambah kurang. 4 ditambah 2 6 dikurangi 5 hasilnya adalah 1. Baik, itu prosesnya. Bagaimana kalau dibalik? Dibalik juga sama. Misalkan akar pangkat 3 dari 1728 dikurangi akar pangkat 3 dari 512 ditambah akar pangkat 3 dari 27. Akar pangkat 3 dari 1728 caranya sama seperti kemarin. Kita ambil angka yang depan dan belakang. Depan tanda jeda. Akar pangkat 3 dari 1 adalah 1. Akar 8 temannya adalah 2. 8 temannya adalah 2. Jadi 2. Dikurangi akar pangkat 3 dari 512 adalah 8 ditambah akar pangkat 3 dari 27 adalah 8. 12 kurangi 8 hasilnya adalah 4. 4 ditambah 3 hasilnya 7. Selesai. Itu untuk penjumlahan dan pengurangan.
Ada satu contoh lagi, mungkin juga akan banyak keluar di soal, yaitu bagaimana jika ada tanda kurung. Dulu kalian waktu kelas 3 atau kelas 4 sudah pernah diajarkan bagaimana cara menghitung yang mana yang didahulukan, yang di dalam kurung atau yang di luar tanda kurung. Misalkan seperti ini. Akar pangkat 3 dari 729 ditambah dalam kurung akar pangkat 3 dari 1728 dikurangi akar pangkat 3 dari 64 misalkan. Kita cari satu-satu ya. Akar pangkat 3 dari 729 itu hasilnya adalah 9, ditambah, kita buat kurungnya juga, akar pangkat 3 dari 1728, 1, akar pangkat 3 dari 1 hasilnya adalah 1, temannya 8 adalah 2, dikurangi akar pangkat 3 dari 64 itu adalah 4. Baik, setelah itu kita hitung. Yang dihitung pertama kali adalah yang di dalam kurung. Ya, kalau kalian ingat, yang pertama kali dihitung adalah yang di dalam kurung. 12 dikurangi 4, hasilnya adalah 8. 9 tambah 8, 17. Seperti itu. Baik, itu untuk penjumlahan dan pengurangan. Bagaimana sekarang kalau perkalian dan pembagian? Sebetulnya caranya sama, tandanya saja yang membedakan dan cara menghitungnya juga berbeda. Perkalian. Baik, untuk perkalian misalkan ada akar pangkat 3 dari 8 kali akar pangkat 3 dari 27. Kita cari satu-satu dulu. Ini cara yang pertama. Akar pangkat 3 dari 8 hasilnya adalah 2 kali akar pangkat 3 dari 27 hasilnya adalah 3. Dan setelah itu 2 kali 3 hasilnya adalah 6. Selesai. Itu untuk perkalian. Baik. Caranya sama saja, mudah. Setelah itu kita cari bagaimana kalau pembagian. Pembagian juga sama. Caranya, misalkan ada akar pangkat 3 dari 216 dibagi akar pangkat 3 dari 8. Yang ini hasilnya akar pangkat 3 dari 216 adalah 6 ya. Dibagi akar pangkat 3 dari 8 hasilnya adalah 2. Jadi 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Itu. Nah, sekarang kalau dicampur perkalian dan pembagian. Caranya sama seperti penjumlahan pengurangan waktu dicampur tadi. Misalkan ada soal seperti ini, akar pangkat 3 dari 125 kali akar pangkat 3 dari 64 dibagi akar pangkat 3 dari 8. Caranya sama, kita cari satu-satu. Akar pangkat 3 dari 125 hasilnya adalah 5 kali akar pangkat 3 dari 64 itu 4 dibagi akar pangkat 3 dari 8 hasilnya 2. Kita kalikan, 5 kali 4 20. 20 dibagi 2 hasilnya adalah 10. Selesai. Kalau ada dalam kurung, nah, kalau ada dalam kurung berarti yang dihitung pertama kali adalah yang di dalam kurung. Kita ambil contoh seperti tadi. Kali akar pangkat 3 dari 64 dibagi akar pangkat 3 dari 8. Nah, caranya seperti ini. Akar pangkat 3 dari 125 kita cari dahulu. Jawabannya adalah 5 kali buka kurung akar pangkat 3 dari 64 itu hasilnya adalah 4 dibagi akar pangkat 3 dari 8 itu hasilnya adalah 2. Jadi 5 kali dalam kurungnya kita hitung 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. 5 kali 2 hasilnya 10. Selesai. Itu untuk perkalian dan pembagian. Nah, sekarang bagaimana kalau keempat operasi tersebut digabungkan menjadi satu? Penjumlahan, pengurangan, pembagian,
pengurangan dijadikan 1. Ambil contoh dulu yang mudah. Akar pangkat 3 dari 64 ditambah akar pangkat 3 dari 8 dikalikan dengan akar pangkat 3 dari 27. Nah, waktu kalian kelas 3, kelas 4, kelas 5 sudah pernah diberitahukan bagaimana ketika ada penjumlahan dan perkalian dalam satu operasi hitung, yang mana harus didahulukan. Sekarang kita lihat dulu jenjang mana yang harus didahulukan. Nah, yang pertama yang paling tinggi adalah yang ada di dalam kurung, itu wajib dihitung terlebih dahulu. Kemudian setelah itu ada kali dan bagi dan ada tambah kurang. Jadi tambah kurang ini pengerjaannya yang paling akhir. Yang paling awal adalah dalam kurung, setelah itu kali bagi jika ada, kemudian baru tambah dan kurang. Baik, kalau sudah paham, sekarang perhatikan contoh soal di atas. Di soal ini caranya sama, kita cari dahulu hasilnya. Akar pangkat 3 dari 64 itu hasilnya adalah 4, ditambahkan akar pangkat 3 dari 8 hasilnya adalah 2, kali akar pangkat 3 dari 27 adalah 3. Maaf. Nah, di sini ada penjumlahan dan ada perkalian. Jadi kalau ada seperti ini, yang kita cari terlebih dahulu, yang kita hitung itu adalah pangkatnya yang lebih tinggi. Tadi yang pangkat paling tinggi adalah dalam kurung, kemudian tambah kali bagi, baru tambah kurang. Baik, seperti ini berarti yang kita hitung pertama kali itu adalah yang operasi perkalian. Jadi tidak boleh kita menghitung 4 ditambah 2 dahulu kemudian dikalikan 3, tidak boleh. Ya, jadi kita hitung dulu perkaliannya. 4 kita tulis lagi ditambah 2 kali 3 hasilnya adalah 6. 4 ditambah 6 hasilnya adalah 10. Bandingkan jika kalian menghitung dari penjumlahan terlebih dahulu, 4 tambah 2 6. Ya, 4 tambah 2 hasilnya adalah 6 kali 3 18, dan ini hasilnya tidak sama. Jadi jangan sampai keliru mana yang harus didahulukan menghitungnya. Baik, seperti itu. Contoh lagi agar kalian lebih mudah memahami. Baik. Akar pangkat 3 dari 125 kali akar pangkat 3 dari 512 ditambah dalam kurung akar pangkat 3 dari 8 dikurangi akar pangkat 3 dari 1. Nah, caranya sama, kita cari terlebih dahulu hasilnya. Akar pangkat 3 dari 125 hasilnya adalah 5 kali akar pangkat 3 dari 512 hasilnya adalah 8 ditambah dalam kurung akar pangkat 3 dari 8 itu adalah 2 dikurang akar pangkat 3 dari 1 hasilnya adalah 1. Nah, kita hitung terlebih dahulu yang di dalam kurung. Ini prosesnya. Jadi 2 kurangi 1 hasilnya adalah 1. Baru kita hitung, di sini ada perkalian, ada penjumlahan. Nah, setelah ini kalian harus tahu mana yang harus dihitung terlebih dahulu. Tentunya adalah yang perkalian terlebih dahulu. 5 kali 8 hasilnya adalah 40 ditambah 1 hasilnya adalah 41. Nah, seperti itu. Mudah ya. Semoga kalian bisa memahami. Jika belum paham, silakan kalian putar ulang videonya. Atau jika kalian punya komputer atau laptop, bisa kalian download ke laptop kalian atau ke komputernya. Kemudian jangan lupa untuk tugas dan catatan selalu dikirimkan melalui WA Japri. Jadi agar agar saya bisa menilai hasil kalian selama pembelajaran daring ini. Baik, kemudian setelah ini
akan ada tugas, dan tugas ini kalian selesaikan di rumah. Boleh dibantu orang tua, boleh dibantu guru les. Yang penting yang mengerjakan adalah kalian sendiri. Orang tua hanya membimbing dan memandu agar kalian mudah menyelesaikannya. Dan tetap tidak boleh pakai kalkulator. Baik, untuk tugas sekarang, untuk tugas operasi hitung akar pangkat 3, kalian hitung nomor 1. Akar pangkat 3 dari 343 ditambah akar pangkat 3 dari 1728. Kemudian akar pangkat 3 dari 2744 dikurangi akar pangkat 3 dari 1728. Akar pangkat 3 dari 512 kali akar pangkat 3 dari 1331 kali akar pangkat 3 dari 64. Akar pangkat 3 dari 15.625 ditambah akar pangkat 3 dari 8 kali akar pangkat 3 dari 64. Yang terakhir, akar pangkat 3 dari 3.375 dibagi akar pangkat 3 dari 125 ditambah akar pangkat 3 dari 64 dikalikan dengan akar pangkat 3 dari 512. Baik, 5 soal. Catatan tolong kalian lengkapi juga. Tugasnya juga kalian foto, selesaikan, dan tetap semangat. Terima kasih. Demikian, jangan lupa patuh pada orang tua, jaga kesehatan, jaga pola makan, dan yang paling penting jangan lu tinggalkan sholat. Terima kasih, tetap semangat, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.